Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Dr. Handono Official. Warahmatullahi wabarakatuh. So jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share YouTube channelnya Dr. Handono Official. Salam dari saya Billy Saputra, mantap. Nah, sekarang kita akan membahas satu penyakit yang sudah lama menghilang. Nah, menghilang itu artinya apa? Tidak diperhatikan lagi, padahal masih banyak kondisinya di sekitar kita. Yaitu kita akan membahas mengenai penyakit HIV dan AIDS. Jadi, HIV itu adalah nama sebuah golongan virus. Virus yang namanya Human Immunodeficiency Virus. Nah, ini ada dua tipe. Bisa virus HIV-1 maupun HIV-2. Nah, virusnya kalau ada di tempat aslinya ya tidak menyebabkan penyakit. Namun apabila sudah masuk ke manusia, terinfeksi, itu disebut pasien dengan infeksi HIV. Nah, terus apa yang disebut dengan AIDS? Kalau AIDS adalah infeksi HIV yang sudah berjalan cukup lama, berinkubasi namanya ya. Jadi pas virusnya sudah berkembang biak di dalam tubuh, akhirnya tubuh akan kewalahan dan terjadilah AIDS. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Artinya apa? Semua penyakit dan gejala yang timbul akibat kekurangan gangguan sistem imun. Ya, itulah namanya AIDS. Penyakitnya sendiri, AIDS itu sangat luas ya. Organ-organnya yang terserang bisa mulai dari paru-paru, pencernaan, kulit, mata, saraf, bahkan penyakit AIDS ini pun menyebabkan satu jenis kanker. Ya. Nah, cuman yang menjadi kabar gembiranya adalah HIV dan AIDS ini adalah suatu penyakit yang memiliki masa inkubasi yang sangat lama. Bisa mencapai 10 tahun. Jadi, penyakit HIV artinya apa? Jauh lebih baik atau lebih aman dari penyakit misalnya jantung, misalnya penyakit diabetes, ginjal, dan lain-lain. Kalau penyakit lain mungkin 10 tahun sudah tamat riwayatnya. Tetapi kalau HIV baru masa inkubasinya saja sudah 10 tahun. Berarti apa? Kita memiliki banyak waktu, memiliki banyak senjata dan obat-obatan untuk mengatasi penyakit ini. Tetapi risiko terkena HIV itu adalah tergantung pada perilaku. Perilaku yang bagaimana? Ya, tentu karena HIV itu menular melalui berbagai jenis cairan tubuh, maka perilaku yang mengundang adanya kontak ataupun masuknya cairan tubuh ke pasien itu adalah faktor risiko yang utama. Ya, misalnya hubungan seksual, apalagi yang berganti-ganti pasangan, yang
tidak tahu riwayat kesehatan pasangannya, ya. Tentu ini menunjukkan bahwa dengan kita tetap setia dengan pasangan kita, suami istri yang sah, nah, itu tentu akan sangat lebih aman, karena memang sehidup semati berdua tidak ada pintu masuk penularan penyakit. Kemudian ada yang disebut penggunaan obat-obat menggunakan jarum suntik. Ya, karena kita tahu pengguna obat-obatan itu untuk menyuntikkan, pertama, tidak menggunakan teknik-teknik yang steril. Yang kedua, karena begitu mencandunya dengan obat tersebut, akhirnya jarum bisa dipakai berulang kali. Yang ketiga, jarumnya bisa dipakai berganti-gantian bersama-sama. Bahkan satu jarum bisa dikelilingkan ke satu ruangan yang berisi beberapa belas orang. Nah, tentu itu satu titik virus saja apabila menular masuk melalui jarum, itu penularan yang sangat efektif, sangat berbahaya. Karena apa? Kulit sebagai benteng perlindungan dari penyakit langsung ditusuk menggunakan jarum, langsung masuk ke aliran darah. Kemudian tentu ada pekerjaan yang berisiko tertular, ya. Di antaranya tentu dokter ataupun perawat yang sering atau harus melakukan tindakan pasien menggunakan jarum maupun menggunakan pisau bedah. Itu kan meskipun sudah dengan hati-hati, kadang terjadi risiko tertusuk. Itu frekuensinya bisa sampai 4/1000 tindakan. Jadi kalau dokter, suster 1000 kali nyuntik tuh minimal 4 kali tertusuk jarum dari pasien. Saya sendiri aja cukup sering, ya. Cuma saya seringnya tertusuk jarum kerudung nih, jarum pentul. Karena saat meriksa leher pasien, perut dada pasien, ada jarum itu ketusuk. Aduh, luar biasa. Alhamdulillah kalau jarum pentul tidak menularkan. Nah, ini ada satu hal yang memprihatinkan sekaligus sedih. Ada orang-orang yang tidak berdosa, bahkan bayi baru lahir, anak-anak bisa langsung tertular HIV. Kenapa? Ya karena bisa jadi seorang ibu yang menderita HIV kemudian hamil, baik sudah melakukan pencegahan sekalipun, namun pada saat proses bersalin itu ada percikan darah dari ibu, ada percikan air ketuban dari ibu dan sebagainya. Itu ada sedikit tingkat risiko penularan. Ya, risikonya antara 15-30%. Nah, tapi ada juga yang bertanya, Sobat Healthies, apakah virus HIV ini menular lewat darah yang disedot oleh nyamuk atau oleh kutu atau oleh apa tuh yang suka menghisap darah? Nah, alhamdulillahnya sampai saat ini digigit nyamuk itu tidak dianggap berisiko menularkan. Karena kalau nyamuk bisa menularkan seperti penyakit demam berdarah dan malaria, wah, di dunia ini bisa berjuta-juta orang terkena HIV gara-gara nyamuk. Kemudian apalagi yang kira-kira berisiko? Yaitu suka terlalu akrab, ya. Misalnya kita nginap di rumah teman, ada sikat gigi teman kita pakai, atau ada itu cukuran, ya, cukuran kumis, cukuran jenggot kita pakai. Sedangkan kita tahu saat mencukur kumis, saat sikat gigi, kadang ada
luka di kulit maupun di dalam mulut yang ada mengeluarkan darah. Dan ingat, setiap tetes darah penderita HIV berpotensi menularkan. Ya, alhamdulillah ya. Oke, jadi meskipun penyakit ini seperti udah agak menghilang di lingkungan kita, tapi sebenarnya masih banyak, masih ada. Jadi kita harus tetap waspada dan memahami penularan dari penyakit HIV ini. Oke, bagaimana nanti kalau sudah curiga menderita HIV? Ya, sekarang di puskesmas atau di laboratorium, di rumah sakit, program dari pemerintah screening untuk HIV sekarang sudah sama baiknya dengan screening terhadap hepatitis, terhadap TBC paru, maupun terhadap penyakit-penyakit yang lain. Sehingga tanpa biaya bisa dicek HIV di puskesmas. Nah, langkah selanjutnya, bila ingin lebih tepat, itu harus diperiksa di laboratorium yang lebih canggih. Ya, nanti akan diperiksa secara metode imunologis, ELISA dan sebagainya. Kemudian bisa diperiksa kadar sel CD4 atau CD4. Ini sel yang merupakan sel utama sistem imun tubuh kita. Karena tinggi rendahnya sel CD4 inilah yang membantu menentukan stadium dari penyakit seorang HIV. Nah, kapan harus langsung diberikan antivirus HIV? Ya. Jadi kalau pasiennya sudah AIDS itu apa? Pasien HIV yang sudah muncul infeksi. Nah, itu harus segera diberikan antivirus yang kombinasi lengkap tanpa melihat ataupun mengecek sel-sel imun terlebih dahulu. Nah, ada juga pasien yang sehat, tidak ada keluhan. Namun saat diperiksa ternyata kadar CD4-nya rendah. Ya. Rendah itu batasnya berapa? Nah, yaitu apabila di bawah 500, maka perlu segera diberikan antivirus. Karena apa? Nilai sel CD4 yang rendah itu menunjukkan imun yang sudah sangat lemah, tinggal menunggu waktu untuk masuk infeksi-infeksi yang berbahaya. Nah, bagaimana kalau yang pasiennya sehat, CD4-nya masih bagus? Apakah harus segera diberikan antivirus? Nah, ini ada para ahli yang akan memberikan antivirus apabila jumlah virus HIV-nya sangat tinggi di dalam darah. Nah, jadi kalau imun masih bagus, namun virus HIV yang menyerang sangat tinggi dan banyak, tentu lebih cepat, lebih baik diberikan obat antivirus HIV. Nah, dan ingat, obat HIV bukan obat yang jangka pendek atau satu tahap saja sembuh. Namun, obat HIV adalah obat yang terdiri dari beberapa jenis yang harus diberikan bersamaan dalam bentuk kombinasi dan harus diberikannya secara terus-menerus, indefinitely, apa ya istilahnya, seumur hidup. Ya, kenapa? Karena meskipun nanti minum obat tidak terdeteksi lagi ada virus HIV, namun virus sebagai suatu makhluk yang bersembunyi di dalam sel tubuh kita sendiri akan menunggu kesempatan untuk menyerang saat tubuh kita dan imun kita lemah. Ya, nanti obatnya ada bermacam-macam dan semua juga
memiliki kelebihan dan kekurangan obat masing-masing. Nah, ini tentu akan diserahkan pada dokter spesialis penyakit dalam, terutama yang telah memiliki kompetensi konsultan infeksi. Sobat healthy semua, bagaimana? Ini pembahasan yang menambah wawasan, karena jangan sampai kita baru tahu sesuatu ilmu saat kita sudah tidak sempat mempelajarinya. Jadi saat sekarang keluarga kita masih sehat, diri kita masih sehat dan masih memiliki waktu luang, saat inilah kita untuk belajar, untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang benar, agar saat dibutuhkan kita sudah siap. Kemudian jangan lupa pasien HIV tadi memiliki yang disebut infeksi-infeksi tambahan atau oportunistik. Jadi pasien HIV yang imunnya lemah ini akan dijadikan rebutan oleh semua kuman, semua jamur, semua bakteri. Jadi di dalam tubuh orang HIV muncul berbagai infeksi yang masing-masing harus diobati satu demi satu. Selain HIV-nya pun harus diobati. Ya, yang sering terkena disebut namanya penyakit toxoplasmosis. Ya, itu tadi virus yang banyak ditularkan oleh kucing. Kemudian ada penyakit pneumonitis, infeksi paru-paru. Ada penyakit tuberkulosis, TBC. Ada penyakit radang mata. Ada penyakit herpes. Ada penyakit kuman meningitis. Ya, pada HIV seolah-olah komplit semua penyakit datang. Kemudian ada yang disebut diare kronis. Bahkan pada HIV ini, seseorang yang menderita diare kronis hampir bisa dipastikan penyakit HIV. Kemudian bagaimana untuk pengaturan makan dan minumnya? Ya, tentu jangan makan yang berisiko memasukkan infeksi. Contohnya daging atah, kemudian seafood atah. Atah tahu nggak, Sobat Healthies? Artinya adalah mentah. Kemudian air minum harus yang matang. Makanan, daging, ikan yang sudah disimpan di kulkas dalam waktu lama harus dihangatkan kembali. Buah-buahan dan sayuran harus dicuci dengan baik. Dan jangan sampai makanan yang digunakan sudah basi. Oke, kemudian ada banyak penyakit yang pada orang normal tidak ada, namun pada orang HIV menjadi ada, yaitu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jamur. Ya, jarang orang sehat jamuran. Emangnya sehat tempe apa gitu. Kemudian virus-virus yang jinak pada orang HIV menjadi ganas. Kemudian ada virus herpes, virus sitomegalo, yang mana itu virus ada di sekitar kita namun jarang menimbulkan masalah pada manusia normal. Bagaimana kalau pasien HIV terkena TBC paru-paru? Ya, TBC ini pada orang normal saja sudah menjadi masalah besar, penyakit yang mematikan, apalagi pada pasien HIV yang sistem imunnya sangat lemah. Sehingga pasien HIV biasanya TBC-nya bisa menyerang ke seluruh tubuh, bukan hanya di paru-paru saja. Ya, tentu gejalanya sama dengan gejala TBC biasa, batuk, demam, dan berat badan yang menurun.
Jadi tetap semangat Sobat Healthy semua. Kita hidup di alam dunia bumi yang penuh dengan segala karunia Allah. Namun juga Allah menciptakan berbagai makhluk, berbagai jenis penyakit agar kita bertakwa. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, di dalam pergantian siang dan malam, itulah terdapat tanda-tanda dari kebesaran Allah. Siapa yang bisa menyadari kebesaran Allah itu adalah para ulul albab, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki akal dan hati nurani. Salam sehat Sobat Healthies. Sampai jumpa lagi di channel Dr. Handono Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.